Cerita film ini diawali pada tahun 1945 ketika Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Seorang pria muda yang bernama Ferruccio Lamborghini akhirnya kembali ke kampung halamannya di desa kecil yang bernama Sento di Italia. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupannya sebagai tentara, kini ia kembali sebagai pria yang membawa mimpi dan harapan baru. Sebelum pulang ke rumah, ada satu hal penting yang lebih dulu ia lakukan. Ferruccio menemui kekasihnya, seorang gadis yang sudah lama setia menunggunya selama masa perang. Setibanya di rumah, Ferruccio disambut hangat oleh keluarganya. Mereka begitu bersyukur karena putra mereka kembali dalam keadaan selamat. Tak lama setelah itu, ia langsung ikut turun tangan membantu ayahnya bekerja di ladang. Namun di tengah kebersamaan itu, Ferruccio menyampaikan sesuatu yang mengejutkan sang ayah. Dia berkata bahwa dirinya tidak bisa meneruskan pekerjaan di ladang seperti dahulu. Bukan karena ia malas, tapi karena ia punya tujuan yang lain. Ferruccio ingin pergi ke kota dan membuka bengkel untuk membuat mesin traktor. Ayahnya merespon dengan tawa sinis, seolah tak percaya dengan rencana besar anaknya itu. Karena keluarga mereka itu berasal dari petani, gak mungkin bisa membuat traktor. Tapi Ferruccio tetap yakin, ia bukan asal bicara karena selama perang, ia ditempatkan di bagian bengkel militer, di mana ia banyak belajar tentang mesin dan peralatan teknik. Dan sekarang, ia ingin menggunakan pengetahuan itu untuk membantu para petani seperti keluarganya, tapi dengan cara yang lebih modern. Untuk membuktikan kemampuannya, Ferruccio bersama sahabatnya yang bernama Matteo itu punya rencana yang lain, yaitu merakit mobil balap sendiri dan ikut dalam dunia balap. Bukan hanya sekedar hobi, tapi juga sebagai ajang pembuktian bahwa mereka itu memang punya keahlian. Singkat cerita, 6 bulan berlalu. Setelah melewati berbagai proses dan kerja keras, akhirnya mereka berhasil merakit sebuah mobil balap sederhana. Mobil itu mereka bawa untuk ikut dalam lomba Terra dei Motori, sebuah balapan yang cukup bergengsi di Italia. Di lomba itu juga hadir sosok yang nantinya ini akan jadi rival legendaris Ferruccio, yaitu Enzo Ferrari. Ia datang dengan mobil balap pertamanya, yaitu Ferrari 166S. Balapan ini memang jadi semacam uji coba sebelum lomba besar Mille Miglia di tahun berikutnya. Melihat penampilan tim Ferrari yang profesional dengan para pembalap hebat dan mobil yang mengesankan, Ferruccio sempat terpesona. Tapi ia tetap percaya diri meski mobilnya jauh lebih sederhana. Saat lomba dimulai dan mobil mulai melaju jalan keluar kota, Ferruccio mencoba menyaingi dua mobil dari Jerman, yaitu Mercedes dan Porsche. Matteo yang jadi navigator terlihat sangat bersemangat, bahkan terlalu ambisius untuk menyalip mereka. Namun, makin jauh balapan berjalan, terlihat jelas perbedaan kualitas antara mobil buatan Jerman dan mobil rakitan mereka. Tarikan mobil buatan Lamborghini itu mulai melemah, sementara lawan justru makin stabil. Ferruccio sangat kesal. Ia merasa kecewa karena performa mobilnya tak sekuat yang ia harapkan. Ia pun menyuruh Matteo untuk menyalip secara paksa, berharap bisa mengambil alih posisi. Tapi keputusan itu justru jadi bumerang bagi mereka. Mobil mereka kehilangan kendali dan keluar dari jalur balapan. Setelah kejadian di ajang balap itu, Ferruccio mulai merasa ragu pada dirinya sendiri. Kekalahannya membuatnya berpikir, mungkin ia memang tidak punya bakat sebagai pembuat mobil balap. Ia pun memutuskan untuk berhenti mengejar dunia balap dan langsung fokus pada mimpinya yang lebih realistis, yaitu membuat traktor untuk para petani. Tapi ada satu masalah besar, karena mobil balapnya kalah, ia kehilangan modal bicara untuk meyakinkan investor. Jadi satu-satunya pilihan yang ia punya itu adalah pulang kampung dan minta bantuan dari sang ayah. Ayah Ferruccio ini sebenarnya agak berat hati ya. Ia tahu usaha anaknya itu beresiko, tapi di sisi lain, ia juga ingin mendukung impian sang putra. Akhirnya, sang ayah mengumpulkan semua uang yang ia punya dan memberikannya kepada Ferruccio. Sayangnya, jumlah itu masih belum cukup. Melihat anaknya belum menyerah, sang ayah mengambil keputusan yang besar. Ia menyerahkan satu-satunya aset paling berharga milik keluarganya, yaitu sertifikat lahan pertanian. Tanah itu akan digadaikan demi tambahan modal bagi Ferruccio. Kemudian Ferruccio kembali ke kota dengan membawa berkas itu. Tapi setibanya di rumah, istrinya yang bernama Clelia langsung menentang keputusan tersebut. Ia tahu tanah itu bukan hanya milik suaminya dan ayah mertuanya, tapi juga milik semua adik-adik Ferruccio yang masih menggantungkan masa depan pada lahan tersebut. Sebagai seorang istri, Clelia tidak ingin suaminya bertindak egois.
Ia memaksa Verusio itu mengembalikan dokumen itu dan menyuruh untuk berpikir ulang. Tapi Verusio menolak. Ia yakin bahwa ayahnya menyerahkan lahan itu karena percaya padanya. Ia juga percaya dirinya tidak akan mengecewakan siapapun. Clelia akhirnya memberikan solusi. Jika memang tidak bisa dibatalkan, setidaknya simpanlah aset itu dalam bentuk rekening bank atas nama sang ayah, bukan atas nama Verusio sendiri. Verusio setuju. Ia pun pergi ke bank dan menyimpan dokumen tersebut, tapi tetap atas nama dirinya sendiri. Ia yakin bahwa kali ini ia benar-benar tidak akan gagal. Ia ingin membuat perubahan. Ia ingin berhasil untuk keluarganya dan juga untuk semua petani di Italia. Setelah itu, Verusio dan Matteo mulai mengembangkan prototipe traktor impian mereka. Verusio punya ide gila, yaitu menciptakan traktor dengan teknologi hibrid, di mana saat mesin dinyalakan, ia akan menggunakan bensin biasa. Lalu setelah panas, akan otomatis beralih ke bahan bakar berkualitas tinggi yang lebih kuat dan efisien. Bukan cuma itu, traktor ini dirancang agar lebih bertenaga, tapi harganya itu lebih murah dibandingkan traktor lain di pasaran saat itu. Untuk menekan biaya, mereka membeli traktor bekas dan mulai membongkarnya. Dari sana, mereka ambil spare part penting yang masih bisa digunakan. Sampai suatu pagi, Matteo melihat seorang perempuan turun dari bus. Dan saat itu juga, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Masalahnya, Matteo ini memang dasarnya cupu. Gak berani ngajak ngobrol. Senyum aja itu udah grogi setengah mati ya. Lihat temannya kaku kayak tiang listrik, Verso pun turun tangan. Ia yang mulai membuka percakapan. Ngobrol basa-basi dengan si mbak tadi. Yang ternyata dia bernama Anita. Setelah itu, Verusio mengenalkan Anita ke Matteo. Tapi tetap aja, Matteo tuh cuma sanggup ngomong 2-3 patah kata aja. Alih-alih makin dekat dengan Matteo, Anita justru terlihat lebih tertarik pada Verusio. Hari-hari berjalan seperti biasa. Proyek pembuatan traktor terus berlanjut. Tapi di sela-sela itu, Verusio dan Matteo kadang masih melihat Anita turun dari bus yang sama. Di sisi lain, Verusio yang saat itu sudah menikah, berusaha tetap hadir untuk istrinya yang sedang hamil besar. Ia tampak bahagia, selalu berusaha untuk menghibur sang istri, dan sudah nggak sabar untuk menyambut kelahiran anak pertamanya. Hingga akhirnya hari kelahiran Clelia pun tiba. Sayangnya, kesibukan dan tekanan proyek itu membuat Verusio sedikit lupa dengan kondisi rumah tangganya sendiri. Apalagi saat proyek mereka sudah masuk ke tahap akhir, di mana fokusnya itu hanya tertuju pada traktor dan rencana besar di kepalanya. Hingga akhirnya datanglah momen yang tidak diharapkan. Clelia mengalami kontraksi lebih awal dan harus segera dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan serius. Verusio datang terlambat ke rumah sakit. Ia berlari masuk dengan nafas terengah, berharap masih bisa melihat senyum dari istrinya. Tapi kenyataan berkata lain. Bayinya memang berhasil selamat, tapi Clelia tidak tertolong. Pendarahan terus berlangsung hingga akhirnya merebut nyawa wanita yang sangat ia cintai. Dunia Verusio seketika runtuh, hatinya sangat hancur. Sesaat ia bahkan sempat ingin melampiaskan kesedihannya kepada traktor ciptanya sendiri. Baginya semua ini terjadi karena mesin itu. Namun Verusio segera tersadar, kesalahan itu bukan pada traktornya. Ini adalah jalan hidup yang sudah terjadi, dan ia harus melanjutkan perjuangannya. Demi anaknya dan demi semua pengorbanan Clelia, Verusio lalu menitipkan bayinya ke orang tuanya di kampung. Ia butuh waktu untuk menyelesaikan proyek yang telah membuatnya kehilangan segalanya. Traktor itu tidak boleh gagal. Ia harus menebus semuanya dengan kesuksesan. Ia kemudian pergi ke Bank Sento dan dengan penuh keyakinan mengajukan proposal untuk mendapatkan modal produksi traktor buatannya. Tak lama setelah itu, Verusio kembali ke bengkel. Di sana, Matteo sedang menunggu dengan gelisah. Lalu datanglah kabar yang menggembirakan. Verusio berhasil mendapatkan pendanaan dari pihak bank. Matteo terkejut sekaligus bahagia. Impian mereka akhirnya mulai terlihat jelas di depan mata. Mereka pun merayakan kemenangan kecil itu berdua. Walau di dalam hati, mereka tahu ada satu orang yang sangat berperan dalam perjalanan ini. Tapi kini sudah tiada, yaitu Clelia. Hari demi hari pun berlalu. Tapi ada satu hal unik nih tentang Verusio. Ia nggak bisa lama-lama sendirian. Terlebih lagi, sekarang ia punya bayi kecil. Ia sadar anaknya itu butuh sosok ibu. Lalu, hal yang tak disangka itu bisa terjadi. Verusio mendekati Anita, perempuan yang sebelumnya itu hendak dijodohkan dengan Matteo. Padahal Matteo sangat menyukai Anita, tapi malah ditikung sahabatnya sendiri. Aduh, Matteo pun marah besar.
Ia sangat kecewa dan merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri. Matteo akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan, tapi tetap menuntut bagian saham sebesar 25% dari keseluruhan perusahaan. Waktu pun berlalu begitu cepat, hingga pada tahun 1963 Lamborghini telah menjelma menjadi perusahaan besar dan sukses. Produk mereka tak hanya traktor, tapi juga mulai merambah ke vektor dan AC industri. Nama Ferruccio Lamborghini mulai dikenal banyak orang. Ferruccio akhirnya menikah dengan Anita dan menempatkannya sebagai direktur keuangan di perusahaan. Walau bukan pemilik utama, Anita bersikap seperti seorang owner sejati. Meski kini sibuk sebagai ibu bos, Anita tetap menjalankan perannya sebagai ibu untuk Tonino, anak Ferruccio dari pernikahan sebelumnya. Tonino ini mulai tumbuh menjadi anak yang bandel ya. Hal ini itu disebabkan karena kurang perhatian dari ayahnya sendiri. Anita bahkan sampai menyusun agenda khusus agar mereka bisa liburan bersama, demi membangun kembali hubungan antara ayah dan anak. Di tengah kesibukannya sebagai juragan traktor, Ferruccio ternyata belum bisa move on nih dari kegemarannya ya pada mobil-mobil cepat. Ferruccio itu emang pengusaha traktor, tapi hatinya gak pernah bisa jauh dari mobil cepat. Salah satu favoritnya itu adalah Ferrari. Ia kagum dengan desain dan performanya. Tapi ada satu hal nih yang bikin dia gregetan, yaitu koplingnya. Ferruccio merasa kopling mobil Ferrari ini itu terlalu lemah, mudah rusak dan tidak cocok untuk pemakaian berat. Sebagai tukang mesin, ia ini langsung kepikiran untuk menggunakan sistem kopling traktor yang jauh lebih kuat dan tahan banting. Di suatu hari, ia bertemu dengan Bob Welles, seorang insinyur asal Selandia Baru yang sedang nganggur dan sibuk cari kerja kemana-mana. Ferruccio mengutarakan idenya ke Bob, dan ternyata Bob juga setuju nih. Menurutnya, mesin Ferrari ini punya ruang cukup untuk dipasangi kopling traktor. Ferruccio yang semangat langsung ajak Bob menemui Enzo Ferrari. Mereka berdua datang dengan harapan bisa menjalin kerjasama. Ferruccio menyampaikan bahwa dirinya adalah penggemar berat Ferrari, tapi ada satu kekurangan besar, yaitu koplingnya. Ia bahkan mengusulkan agar kedua perusahaan itu bisa berkolaborasi, karena Ferruccio ini memiliki kopling yang jauh lebih baik dari Ferrari. Sayangnya, Enzo Ferrari ini merasa tersinggung ya. Bukannya mendengarkan, Enzo yang arogan malah mengecek Ferruccio. Ferruccio hanya bisa terdiam, tapi hatinya sangat panas nih teman-teman. Ia pun merekrut Bob Welles dan mulai menyusun rencana besar, yaitu membuat mobil yang jauh lebih baik dari Ferrari. Suatu waktu dalam jadwal liburan bersama Anita dan Tonino, mereka ikut ke sebuah ekspedisi fotografi. Di sana, mereka bertemu dengan Diego, teman Anita yang bekerja sebagai fotografer. Diego sedang mendalami budaya Matador. Berbagai pose banteng ia abadikan lewat lensa kamera. Sosok banteng itu kuat, liar dan penuh karisma. Ferruccio pun terpaku. Dari sinilah lahir inspirasi besar, yaitu membuat mobil sekuat dan seikonik banteng. Tak lama setelah itu, Ferruccio pun mulai menuangkan ide gila ini dalam bentuk sketsa dan rancangan teknis. Ia pun mengumpulkan 3 insinyur terbaik, para mantan teknisi dari Ferrari, Maserati, dan Alfa Romeo. Dari ketiganya, hanya teknisi dari Alfa Romeo yang merasa tertantang. 2 lainnya langsung menganggap ide Ferruccio ini tidak masuk akal. Ferruccio ingin mobil bertenaga besar, tapi juga tetap ringan. Harus bisa dipakai di jalanan biasa, tapi juga siap diajak ngebut di lintasan balap. Rencana ini penuh dengan resiko, jadi bisa gagal total. Tapi bagi Ferruccio, ini adalah harga dari sebuah mimpi besar. Ia pun meyakinkan para insinyurnya untuk ikut berani mengambil langkah besar. Ia siap menanggung semua kerugian, asal mimpi ini itu bisa diwujudkan. Di sebuah malam saat makan malam bersama, Anita akhirnya menyuarakan isi hatinya. Dengan wajah serius, ia meminta Ferruccio untuk menghentikan produksi mobil Lamborghini-nya. Menurutnya, lebih baik fokus pada traktor saja, karena kalau mobil itu gagal di pasaran, perusahaan bisa bangkrut total. Tapi lebih dari itu, Anita merasa suaminya sudah berubah. Ferruccio tak lagi peduli pada keluarganya, pada jajaran direksi, bahkan pada karyawan-karyawannya. Yang ada di kepala Ferruccio hanyalah mobil Lamborghini-nya. Ferruccio kemudian tersulut emosi. Ia merasa mimpinya dihalangi. Ia tak mau hidup sebagai orang biasa-biasa saja. Ia ingin dikenal, dihormati, dan dikenang banyak orang. Baginya, Anita tak pernah benar-benar paham apa yang ia kejar. Ferruccio kemudian mengatakan kalau semua orang itu menyukai dirinya. Namun, Anita menjawab dengan tajam. Mereka suka karena Ferruccio bisa mengaji mereka. Tapi kalau Ferruccio sudah tidak sanggup mengaji, mereka juga yang akan pertama berdemo. Anita lalu menyerahkan sebuah amplop.
Isinya yaitu surat lamaran sekretaris baru. Ia sudah memecat sekretaris lama karena ia tahu Verusio ini telah berselingkuh dengannya. Meskipun hubungan rumah tangga ini mulai retak, pembangunan pabrik mobil Lamborghini pun tetap berjalan. Hanya tinggal 3 bulan lagi menuju Geneva Motor Show. Jadi Geneva Motor Show ini adalah salah satu pameran otomotif paling bergengsi di dunia ya. Tapi Verusio masih belum puas. Desain mobilnya ini belum sesuai dengan visinya. Karburator ganda yang ia inginkan ini terlalu besar, tak muat karena terbatasnya ruang di bawah kap mesin. Di tengah tekanan dan rasa frustasi itu, datanglah Bob Wells. Ia sangat ingin menjadi test driver Lamborghini. Semangat dan keyakinan Bob ini membuat Verusio terkesan. Ia pun kemudian menerimanya. Verusio percaya orang yang berani melangkah ini pantas diberi kesempatan. Saat makan malam di restoran, Verusio menggambar seekor banteng di tapak meja. Gambar itulah yang kemudian menjadi logo resmi Lamborghini seperti yang kita kenal sekarang. Desain akhir pun rampung, karburator dimodifikasi agar muat, dan mobil pertamanya akhirnya selesai dirakit. Untuk merayakan pencapaian ini, Verusio menghadiri sebuah pesta. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Gabriela. Obrolan mereka begitu hangat, terlalu hangat sampai tangan Verusio ini menyentuh pahanya. Namun tanpa ia duga, Anita dan anak mereka yang bernama Tonino juga datang ke pesta itu. Melihat kejadian itu secara langsung, tanpa banyak bicara, malam itu juga Anita langsung meminta cerai dari Verusio. Beberapa hari kemudian, prototipe mobil Lamborghini resmi diuji coba. Hasilnya sangat luar biasa. Verusio sangat puas. Ia bahkan meminta warna mobilnya diganti menjadi hijau agar lebih mencolok di Geneva Motor Show nanti. Tahun 1964, Geneva Motor Show pun digelar. Mobil-mobil mewah dari berbagai merek ternama dipamerkan. Sementara Lamborghini masih ditutup dengan tirai, menanti momen kejutan. Dengan penuh percaya diri, Verusio berdiri di hadapan wartawan dan mengklaim bahwa mobil buatannya punya inovasi yang belum pernah ada. Ia bahkan menyuruh SPG untuk menyampaikan secari kertas ke Enzo Ferrari. Isinya adalah gambar kuda yang sedang dinaiki oleh seekor banteng. Saat tirai ditarik, semua mata tertuju pada mobil Lamborghini 350 GT. Desainnya begitu menawan. Lalu dengan suara lantang, Verusio berkata sambil melirik ke arah Enzo Ferrari. Kalau kamu ingin terlihat seperti seseorang, kamu beli Ferrari. Tapi kalau kamu memang seseorang, kamu beli Lamborghini. You buy a Ferrari when you want to be someone. You buy a Lamborghini when you are someone. Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Hanya 6 tahun setelahnya, dunia dihantam krisis yang sangat besar. Perang terjadi di berbagai negara. Inflasi melonjak sangat tinggi. Harga BBM naik 300%. Dampaknya luar biasa pada industri otomotif. Penjualan Lamborghini pun anjlok drastis. Dan seperti yang pernah dikatakan Anita dahulu, serikat buruh ini benar-benar berdemo karena gaji mereka tak bisa lagi dibayarkan. Akhirnya Verusio pun memutuskan untuk menjual seluruh perusahaannya. Setengah dari hasilnya ini diberikan kepada Tonino anaknya. Setengah lagi dibagikan ke saudara-saudaranya. Tonino bertanya, apakah semua ini padan? Setelah semua pengorbanan yang ayah lakukan, Verusio hanya terdiam. Setelah itu ia memilih hidup dengan tenang, memilih rumah dan perkebunan, menjalankan beberapa bisnis kecil dan memproduksi anggurnya sendiri. Di masa tuanya, Verusio hidup sendiri. Dan film Lamborghini The Man Behind Legend pun berakhir.